Sorry cuy, kemarin nggak bisa upload dan update sama sekali. Karena lagi sakit, hari ini pun masih sakit. Tapi terpaksa kita lanjutin dulu, karena tanggung ceritanya. Blue Lock pun minggu ini nggak bisa bikin, karena emang lagi nggak mampu. So, tanpa berlama-lama, mari kita gas langsung aja, tepat ke dalam pembahasannya. Oh iya, di video ini nggak banyak gambar ilustrasi baru ya cuy. Karena buat bikin gambarnya cukup lama dan sulit. Nanti kalau udah sehat, dibikin lengkap lagi gambarnya kayak biasa. Baiklah, aku mengerti sekarang tidak ada pilihan lain. Jika Agus tetap egois dan memilih memaksakan pertempuran, semuanya hanya akan hancur. Rakyat akan terbelah. Sistem kota bisa runtuh. Pengaruh Code sebagai kerajaan akan melemah di mata dunia luar. Semua persiapan selama bertahun-tahun akan sia-sia. Alih-alih mengerahkan segalanya untuk mengalahkan mereka dan merebut takhta dengan paksa, lebih baik menjadi bagian dari kemenangan mereka. Dengan begitu, dia tetap bisa mempertahankan sebagian pengaruh dan Code tidak akan pecah. Di momen itulah, dengan berat hati, Agus akhirnya mengambil napas panjang. Kata-kata penyerahan hampir meluncur dari bibirnya. Namun, ketika dia baru saja mau berucap, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang. Datar, tegas, dan sangat asing di tengah ketegangan keluarga kerajaan. Tunggu, Yang Mulia Pangeran Agus. Apakah Anda benar-benar berniat untuk dapat menyerahkan takhta? Agus menoleh cepat. Yang menyela adalah Jin Gordon, tangan kanan Agus, kepala pengawal kerajaan, dan juga otak di balik kekuatan militernya. Dialah yang selama ini mengatur distribusi senjata, strategi pertahanan, hingga penempatan pasukan bayangan. Seseorang yang tidak seharusnya ikut bicara dalam diskusi puncak ini. Namun semua orang tahu, tanpa Jin, kekuatan Agus tidak akan bertahan sejauh ini. Agus mengangguk dengan pelan, seperti mencoba menjelaskan keputusan yang bahkan tak ia yakini sepenuhnya. Aku pun sebenarnya merasa kecewa. Tapi ini satu-satunya pilihan yang ada. Lagi pula, kalau seorang raja bisa dipilih tanpa darah dan perang, bukankah itu lebih baik? Meskipun mungkin bertentangan dengan kehendak raja sebelumnya. Namun, Jin tidak bergerak. Tatapannya tetap tajam. Wajahnya tidak menunjukkan emosi, tidak marah, tidak bingung. Justru itu yang membuat suasana makin menegang. Ia maju satu langkah, lalu mengulangi dengan tekanan yang lebih dalam. Saya akan bertanya sekali lagi, Yang Mulia Pangeran Agus, apakah Anda benar-benar menyerahkan hak atas takhta ini? Semua orang menahan napas. Nada suara dari Jin, bukan sekadar penekanan. Itu adalah ujian, atau mungkin sebuah ancaman. Ya, aku sudah bilang, aku menyerah. Kalau aku menjadi raja saat ini, itu hanya akan membawa dampak buruk bagi kota ini. Seketika, aura di sekitar Jin berubah drastis. Matanya memancarkan sorot dingin, tegas, nyaris menghina. Hah, kau dan semua orang di kota ini terlalu naif. Apa? Agus menegang. Lalu Jin mengangkat kepalanya tinggi. Sorot matanya kini bukan sekadar tajam, tapi memerintah. Seolah-olah dia bukan lagi pengikut. Agus, kau telah melepaskan hak atas takhta. Dan sesuai aturan sistem kota, hak itu akan diwariskan kepada kepala pengawal langsung, yaitu aku. Ruangan berguncang. Seluruh keluarga kerajaan serentak berdiri, termasuk Nora dan Tony. Apa maksudmu Jin? Seru Nora. Hak selalu disertai dengan tanggung jawab. Dan dalam sistem yang ditinggalkan oleh Raja Cross, siapapun yang menolak takhta secara sah akan kehilangan semua status kerajaan, termasuk hak darah. Agus membeku. Itu mustahil. Ia belum pernah mendengar aturan seperti itu. Dengan cepat, ia mengakses sistem kota melalui antarmuka holografis pribadi. Tidak mungkin. Aku turun kelas menjadi kelas 1. Tidak. Aku tidak pernah menyetujui hal semacam ini. Menyaksikan hal itu terjadi kepada Agus, Jin pun kini kembali menambahkan, dan jika tak seorang pun ingin takhta ini, maka biarlah aku yang mengambilnya. Awalnya aku berencana merebutnya di saat yang tepat. Atau di saat kalian sudah saling bunuh hingga kekuatan kalian menjadi tipis. Tapi ternyata aku tak perlu repot-repot. Semuanya membisu, seolah sedang menyaksikan sesuatu yang tak terbayangkan. Nora maju, amarah meledak dari matanya. Jangan konyol, takhta ini hanya bisa diwarisi oleh keturunan langsung raja. Kau yang berasal dari luar tidak mungkin bisa menjadi raja.
Jin menoleh padanya, tidak tersinggung, tidak terintimidasi, justru tersenyum. Kau benar, takhta hanya bisa diwarisi oleh keturunan langsung dari Raja Crosscode yang mengaktifkan kota ini. Hak atas sumber daya mungkin bisa diwariskan, tetapi hak atas takhta adalah garis darah. Alias, hak untuk dapat menggunakan seluruh sistem dari negara Code adalah harus memiliki hubungan darah atau menikah dengan anggota keluarga kerajaan negara Kode. Lalu, tanpa ragu, ia mengangkat tangan dan melepaskan topeng penyamaran di kepalanya. Ternyata, warna rambut asli dari Jin adalah rambut berwarna merah darah dan juga mata warna ungu tua, ciri-ciri yang selama ini tidak pernah dianggap penting. Disembunyikan, dilupakan. Kini tampak jelas. Ia menatap langsung ke arah Agus, lalu berkata dengan suara tenang yang menusuk hingga ke tulang belakang, "Aku adalah anak kandung Crosscode tanpa keraguan sedikit pun. Jika kalian tidak percaya, silahkan cek ke dalam sistem negara Code. Siapa sebenarnya identitas asliku?" Lalu Jin kembali melanjutkan, namun sambil tersenyum santai. "Agus, tidak adikku. Apa kau benar-benar tidak tahu tentang seorang wanita yang pernah menemani Cross sebelum dia menjadi raja?" Sistem tampaknya memverifikasi kata-kata itu. Dalam sekejap, informasi mengenai Jin Gordon diperbarui secara otomatis. Dari seorang bangsawan biasa dengan kelas 6 yang sebelumnya diberikan langsung oleh Angus, kini namanya berubah menjadi Jin Code, seorang anggota resmi dari keluarga kerajaan dengan kelas 8. Sebuah perubahan status yang mencengangkan. Itu adalah bukti sahih bahwa sistem mengakui pria itu sebagai keturunan langsung dari Crosscode, sang pendiri kerajaan. Tidak sembarang orang bisa mencapai kelas 8, apalagi tanpa proses seleksi resmi dari para penguasa utama. Ini adalah pengakuan darah, pengakuan warisan. Angus tertegun, ia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Wajahnya memucat, matanya menatap layar sistem yang menampilkan nama baru itu, seolah tak percaya. Sementara itu, ingatan lama yang terpendam perlahan muncul kembali. Dulu, ia pernah mendengar cerita aneh itu sekali. Tentang seorang wanita, kekasih Cross sebelum sang raja naik takhta. Wanita itu melarikan diri dari Code menjelang masa perebutan kekuasaan. Bukan hanya lari, ia juga bersekongkol dengan asosiasi penjelajahan untuk menyerang kerajaan dari luar. Pengkhianatan itu dicap sebagai dosa besar yang tak akan pernah dimaafkan. Terlebih karena ia adalah mantan kekasih Cross sendiri. Hal itu sangat tabu, bahkan aib besar bagi keluarga kerajaan. Tidak ada yang berani membicarakannya secara terbuka. Nama wanita itu dihapus dari sejarah resmi. Namun siapa sangka, ternyata wanita itu menyimpan rahasia yang jauh lebih besar. Ia memiliki seorang putra, dan kini sang putra itu berdiri di hadapan mereka semua, membawa nama baru dan kekuatan baru. Langit sore mulai berubah mendung, seolah ikut menyesuaikan atmosfer yang penuh tekanan itu. Kemudian, dengan suara rendah namun penuh perasaan, ia berbicara. Akhirnya, setelah sekian lama, saat ini telah tiba. Ia membuka matanya perlahan. Sorot matanya tajam, penuh dendam yang membara. "Aku akan merebut kembali Code, kerajaan yang membunuh ibuku. Dan dengan kekuatan Code itu, aku akan menghancurkan asosiasi penjelajahan yang membiarkan ibuku mati karena rencana mereka yang ceroboh." Kata-kata itu menggema di tengah keheningan. Bahkan suara burung pun seakan lenyap dari sekitar mereka. Jadi inilah motif Jin, balas dendam. Ia mengingat semuanya dengan jelas. Para pengkhianat, para hunter bayaran dari asosiasi penjelajahan. Serangan mendadak di masa lalu yang menewaskan ibunya. Ia tahu mereka telah dihukum mati, tapi itu tidak cukup. Yang ia inginkan bukan sekadar pembalasan kecil. Ia ingin menghapus sistem yang telah membuat ibunya dianggap pengkhianat. Ia ingin menghancurkan akar dari semua kebohongan. Di seberangnya, Angus menatap tajam Jin, yang kini memiliki kelas jauh lebih tinggi darinya. Kedudukan telah terbalik. Sang kakak yang dulu ia pandang rendah, kini telah menjelma menjadi ancaman nyata bagi takhta dan struktur kekuasaan Code. "Kau pikir hal bodoh seperti itu bisa kau lakukan?" tanya Angus dengan suara dingin, namun dengan nada panik yang bergetar di ujungnya. Jin menoleh perlahan. Wajahnya datar, tetapi senyuman tipis muncul di sudut bibirnya. Senyum penuh sindiran.
Bisa adikku, untuk mencapai tujuan ini, aku telah menghabiskan waktu jauh lebih lama dibandingkan semua persiapanmu selama ini. Aku mempelajari peradaban fisik tingkat tinggi, memahami sistem dan celah-celahnya. Aku mematangkan rencana ini sejak bertahun-tahun lalu. Ia melangkah maju. Satu langkah yang membuat Angus mundur setengah tapak tanpa sadar. Satu-satunya faktor tak terduga hanyalah treasure hunter yang dikirim oleh asosiasi penjelajahan. Nada suara jin merendah, tapi semakin menusuk. Ia menoleh ke arah Nora dan para pengikut Angus yang kini berdiri waspada. Sorot mata mereka penuh kewaspadaan, namun juga ketakutan yang samar. Aura jin telah berubah. Bukan lagi seorang bangsawan kelas rendah. Ia kini bagaikan harimau yang telah melepas rantainya. Darah kerajaan yang terkubur selama bertahun-tahun kini telah bangkit. Jika sampai sini bingung, maka begini rangkuman ceritanya. Pertama, Raja Code pacaran sama Ibu Jin, lalu punya anak. Kedua, Ibu Jin berkhianat kepada Cross Code dan kasih tahu rahasia negara Code kepada asosiasi penjelajahan untuk dapat menyerang negara Code saat mereka sedang damai. Ketiga, saat Ibu Jin menyerang negara Code, ternyata ada kelompok hunter yang berkhianat juga kepada Ibu Jin. Mereka lebih memilih untuk dapat membantu negara Code karena menurut mereka negara Code sudah jauh berubah serta negara Code sudah tidak berperang lagi. Yang intinya, Ibu Jin berkhianat kepada Code. Lalu Ibu Jin gantian dikhianati oleh para hunter. Pokoknya gitu cuy, ceritanya agak ribet karena ada unsur politisnya yang membuat Jin jadi begini. Nah, setelah semua adegan pemberontakan di atas, maka pada halaman yang berikutnya, Jin pun mulai bercerita kepada kita tentang gangguan yang telah dia dapat, yaitu ancaman dari 1000 trik, di mana di dalam praktiknya, Jin pun mulai menatap layar holografik yang menampilkan riwayat misi dari pria itu, sambil berkata seperti ini kepada kita. 1000 trik yang cerdik dan penuh tipu daya. Seorang jenius yang telah menyelesaikan berbagai misi sulit dan menghancurkan setiap rintangan. Pahlawan baru dari negara Zebrudia. Aku tidak menyangka saat aku tengah menjalankan rencana ini, seorang hunter sepertinya justru malah muncul. Dan lebih dari itu, asosiasi penjelajahan benar-benar mengirim seorang spesialis strategi seperti dia ke Code. Aku tidak tahu bagaimana dia menyembunyikan nilai evaluasinya dari sistem, tapi rencana ini jadi berantakan karenanya. Yah, setidaknya bahkan Thousand Tricks pun tidak bisa memperkirakan keberadaanku. Nama itu bergema di kepala Jin. Thousand Tricks. Jadi, dia itu hunter ketiga. Jin sebenarnya telah memperhitungkan kehadiran para hunter dari awal. Ia tahu sistem tidak akan tinggal diam menghadapi aktivitasnya. Ia bahkan telah menyiapkan serangkaian jebakan dan jalur palsu untuk memanipulasi dua hunter pertama. Namun keberadaan yang satu ini, Cry Andre alias Thousand Tricks, muncul seperti pisau di kegelapan. Tak terlihat, tak terdengar, tapi langsung menembus inti rencana, mengacaukan sistem distribusi, membuka kembali jalur sensor lama, dan bahkan berhasil menyelamatkan salah satu node energi sebelum dihancurkan pasukan Jin. Sebuah manuver yang membuat Jin terpaksa mempercepat rencananya. Ia memalingkan wajah ke Angus yang masih terdiam dalam keterkejutan, lalu berkata dengan nada mencibir, "Tak masalah, sampaikan pesan ini kepada Thousand Tricks, kepada Cry Andre. Jika dia mampu, silakan mencoba menghentikanku. Seseorang yang memahami seluruh sistem Code ini lebih baik dari siapapun." Jin berjalan pelan menuju singgasana logam yang menyatu dengan inti kontrol Code. Tangannya menyentuh permukaan panel kendali. Simbol kuno langsung menyala dalam warna merah keemasan. Aura energi mengalir deras, membuat jubahnya berkibar meski tak ada angin. Aku tidak seperti manusia lembek yang terlena dalam kenyamanan sistem kota ini. Yang terpenting hanyalah kemenangan. Aku akan menghancurkan semuanya dan menjadi raja. Tiba-tiba bumi berguncang. Bukan gempa biasa, tetapi resonansi dari inti pusat Code yang mulai berdenyut. Getaran aneh menyebar ke seluruh penjuru kota. Awan berputar spiral di langit dan cahaya biru menyala dari celah menara pusat. Kode telah bangkit. Jin mengangkat tangannya tinggi-tinggi seolah menantang langit itu sendiri. Kode sekarang telah aktif.
Begitu aku menjadi raja, aku akan menyerang langsung markas asosiasi penjelajahan dan menjadikannya sinyal awal invasi. Jika ada yang mampu menghentikanku, maka datanglah." Angus tak bisa lagi menahan amarahnya. "Kau benar-benar tidak memahami apapun. Jangan berpikir code bisa kau kuasai dengan kebiadaban seperti itu," serunya. Suaranya serak oleh emosi. Namun Jin hanya menoleh, menatapnya seperti menatap anak kecil yang tersesat. "Justru kaulah yang tidak paham, Agus." Nada suaranya rendah dan menghina. "Aku tidak berniat menguasainya. Aku dan para tentara bayaran hanya menganggap code sebagai senjata. Bukan tanah suci, bukan warisan, ini hanyalah alat pembalasan dendam." Ia mendekat ke arah Angus lalu berbisik, "Lagi pula, kalian semua adalah keturunan para kriminal, bukan?" Agus terdiam. Kata-kata itu menampar kesadarannya. Ia tahu sejarah code, sejarah penuh darah dan pengasingan. Tapi mendengarnya dikatakan dengan begitu sinis dan terang-terangan membuat dadanya sesak. Jin hanya tersenyum puas melihat reaksinya. "Aku sibuk," katanya datar. "Silakan keluar sekarang. Jangan khawatir, aku belum akan membunuhmu. Aku ingin melihat ekspresimu ketika kau menyaksikan kau tunduk di bawah tanganku." Ia memberi isyarat dengan tangannya. Dua prajurit mekanis segera maju dan menggenggam lengan Angus. Tubuh mereka terbuat dari logam berlapis rune pengikat, lebih kuat dari baja, lebih cerdas dari prajurit biasa. Angus mencoba melawan, tapi dengan kelas 1, ia bukan apa-apa. Bahkan hanya untuk mengangkat lengan pun, tubuhnya terasa berat akibat sistem pembatas otomatis. Dengan wajah tertunduk, ia diseret keluar dari ruangan. Tapi sebelum pintu logam tertutup di belakangnya, Angus sempat menoleh. Jin masih berdiri di sana. Dengan tubuh tegap, sorot mata tajam, dan aura penguasa yang mulai terbentuk di sekelilingnya. "Jin, kau akan menyesal telah mengorbankan code hanya demi balas dendam." Namun Jin tidak menjawab. Ia hanya menatap jauh ke arah langit buatan kota yang mulai merekah cahaya merah. Dan dengan bisikan nyaris tak terdengar, ia berkata, "Akan kulunasi semua utang darah, bahkan jika harus membakar dunia." Nah, menariknya, tepat setelah melihat sebuah interaksi dari Jin, maka Sin pun kini langsung berpindah, tepat menuju ke dalam sudut pandang dari pahlawan kita, yaitu dari anomali Cry Andre. Di mana pada momen ini, Cry pun terlihat sedang santai, sambil makan coklat bareng Alisa. Lalu tidak lama berselang, semua anak raja lainnya. Mulai dari Nora, Zachary, Morris, bahkan sampai dengan Tony. Kini akhirnya datang, tepat menuju ke dalam markas dari Alisa. Kemudian, tanpa menunggu lama, mereka yang terlihat panik langsung bilang begini kepada Cry, "Ryu, Ryu, Ryu!" bersambung.